Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang menuju Allah, ada satu momen ketika semua suara dunia akhirnya mereda dan hati berdiri sendirian di hadapan Rabb-Nya. Pada saat itu, kita mulai memahami bahwa diam bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang Allah sembunyikan sebagai pintu pulang. Diam yang membuat dada lapang, pikiran tunduk, dan ruh kembali mengenali arah asalnya. Dalam keheningan itulah, Allah sering berbicara tanpa suara, melalui ketenangan yang tiba-tiba hadir, melalui rasa yang sulit dijelaskan, atau melalui kesadaran yang muncul begitu saja tanpa dipaksa. Dan ketika hati mulai mampu mendengar isyarat halus ini, pintu batin yang selama ini tertutup perlahan terbuka seakan berkata, inilah tempatmu kembali. Maka tetaplah belajar diam, sebab di dalam diam itulah Allah memperbaiki banyak hal yang tidak bisa diperbaiki oleh kata-kata, doa yang tak terucap, ataupun air mata yang tak terlihat. Semoga kita semua dipeluk oleh cahayanya dan dibimbing menuju jalan yang paling diridainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Ketika diam menjadi jalan pulang. Diam bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi wilayah rahasia yang tidak semua manusia berani memasukinya. Ada saat-saat ketika Allah menutup seluruh jalan luar agar manusia perlahan diarahkan pada jalan dalam, jalan yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran dan ambisi. Dalam diam, seseorang mulai mendengar sesuatu yang lebih tua dari dirinya sendiri. Bisikan lembut yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari kedalaman jiwa yang selalu memanggilnya pulang. Dan ketika kesadaran itu tiba, seseorang menyadari bahwa selama ini ia bukan tidak diberi petunjuk, hanya saja hatinya terlalu ramai untuk mendengarnya. Ada lapisan-lapisan makna yang hanya muncul ketika seorang hamba berani berhenti berlari. Saat ia duduk sejenak, mengendapkan seluruh keresahan, barulah ia mulai menyadari betapa banyak pintu batin yang telah lama tertutup rapat. Pintu itu bukan terkunci dari luar, tetapi tertutup oleh kabut hawa nafsu, lalu tertutup lagi oleh beban dunia, dan akhirnya terkubur oleh suara hatinya sendiri yang tak pernah ia dengarkan. Pada titik tertentu Allah mengajarkan bahwa ilmu tidak selalu datang dari kata-kata, ceramah, atau tulisan. Kadang ilmu turun dalam bentuk keheningan yang merembes pelan, mengikis kesombongan tanpa diketahui, lalu membersihkan ruang di dalam diri seperti cahaya yang menembus celah-celah paling gelap. Ketika seseorang belajar memasuki keheningan dengan penuh kerendahan hati, ia tidak sedang melarikan diri dari dunia, tetapi sedang kembali mengingat siapa yang mengendalikan dunia. Dia memberi ruang bagi jiwa untuk merasakan kehadiran Allah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Sebab kehadiran itu tidak selalu muncul dalam bentuk perasaan haru atau getaran metafisik. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba, pemahaman yang tidak dicari, atau keberanian untuk menerima sesuatu yang sebelumnya sangat sulit diterima. Disinilah letak rahasianya. Diam membuat seorang hamba cukup kosong untuk diisi oleh apa yang ingin Allah tanamkan. Diam yang sejati bukan kemandekan. Ia adalah gerak halus yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati. Dalam diam, seseorang belajar mendengarkan bisikan nurani yang selama ini disengaja untuk diabaikan. Ia belajar memisahkan mana suara ego, mana suara rasa takut, dan mana suara kecil yang membawa ketenangan. Di saat inilah pintu batin yang tertutup mulai bergetar. Ada sesuatu yang terbuka perlahan, seolah-olah Allah berfirman kepada jiwanya, "Lihatlah, selama ini aku bersamamu, namun engkau terlalu sibuk untuk memahami." Keinsafan seperti ini tidak datang melalui logika. Ia datang melalui penyerahan yang hening. Pada akhirnya, dia mengajarkan satu hal yang tidak akan pernah disampaikan oleh dunia, bahwa Allah paling sering bicara di tempat-tempat yang sunyi. Bukan karena Allah butuh keheningan, tetapi karena manusia yang butuh keheningan agar bisa menerimanya. Dan ketika seorang hamba mulai merasakan bahwa diamnya menjadi lebih hidup daripada bicaranya, ia sedang memasuki wilayah makrifat. Ia sedang belajar merasakan apa yang tidak terlihat, mendengar apa yang tidak diucapkan, dan mengetahui apa yang tidak dipelajari. Di titik inilah perjalanan pulang dimulai,
bermula dari sejenak berhenti, hingga akhirnya Allah membuka pintu batin yang selama ini tertutup rapat. Bab 2, ketika hati mulai mendengar apa yang tak pernah diucapkan. Ada satu fase dalam perjalanan batin ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa hatinya memiliki telinga sendiri, telinga yang tidak mendengar suara fisik, melainkan frekuensi halus dari petunjuk ilahi. Ketika diam telah membersihkan ruang di dalam diri, hati menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda yang sebelumnya terlihat biasa. Sesuatu yang dulu dianggap kebetulan, kini terasa seperti isyarat. Sesuatu yang dulu tampak sekadar perasaan, kini terasa seperti pesan. Dan pada fase ini, seseorang mulai memahami bahwa Allah tidak hanya berbicara melalui wahyu dan kata-kata, tetapi juga melalui suasana, ketenangan, dan intuisi yang muncul tanpa pernah diminta. Hati yang mulai mendengar adalah hati yang mulai dipimpin. Bukan dipimpin oleh logika, tetapi oleh tuntunan halus yang membuat seseorang merasa didorong ke satu arah tanpa tahu mengapa. Kadang dorongan itu membawanya untuk menjauh dari sesuatu, padahal secara duniawi ia sangat menginginkannya. Kadang dorongan itu membuatnya mendekat pada sesuatu yang sebelumnya ia hindari. Tetapi setiap langkah merasa tepat, seolah ada tangan tak terlihat yang membimbingnya. Inilah saat ketika seorang hamba belajar percaya kepada apa yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat panjang, namun justru sangat jelas dirasakan oleh jiwa. Saat hati mulai mendengar, dunia tidak lagi rasanya seperti sebuah tempat yang hampa makna. Setiap pertemuan menjadi pelajaran, setiap kegelisahan menjadi panggilan, setiap penundaan menjadi penjagaan, dan setiap kesulitan menjadi bentuk penyucian. Seseorang yang telah memasuki fase ini tidak lagi mudah mengeluh, sebab ia memahami bahwa apapun yang terjadi memiliki peluang tersembunyi untuk membuka lapisan-lapisan dirinya. Di sini ia mulai mengenal satu rahasia penting. Allah tidak pernah menutup pintu tanpa membuka pintu lain di dalam batin. Dan pintu itu hanya bisa didengar melalui kesadaran yang hening. Tidak semua orang dapat bertahan di fase ini karena suara hati seringkali tidak sejalan dengan keinginan diri. Hati bisa mengingatkan ketika seseorang akan melakukan sesuatu yang Allah tidak ridai, meski tampak menguntungkan. Hati bisa menegur ketika ia terjebak dalam hawa nafsu, meski itu terasa manis. Dan hati bisa mengajak kembali ketika seseorang terlalu jauh terseret oleh dunia, meski ia merasa sedang menang. Mendengarkan suara hati adalah proses merobek hijab antara kehendak diri dan kehendak Allah. Proses ini penuh tantangan, namun bagi siapa yang sanggup, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Pada akhirnya, ketika hati sudah terbiasa mendengarkan petunjuk halus itu, seseorang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keadaan luar untuk menemukan arah. Ia mulai berjalan dengan langkah yang lebih yakin, meski tidak tahu apa yang menunggu di depan. Ia mulai mempercayai bahwa Allah sedang menata sesuatu yang lebih besar dari ambisinya. Dan ia mulai merasakan bahwa ada rahasia besar yang sedang dibentuk di dalam dirinya. Rahasia yang hanya bisa disingkapkan kepada hamba-hamba yang hatinya cukup lembut untuk mendengar dan cukup berani untuk mengikuti. Inilah momen ketika perjalanan batin menjadi lebih sunyi, tetapi justru lebih terang dari sebelumnya. Bab 3, ketika cahaya batin mulai menyentuh kesadaran. Ada sebuah titik dalam perjalanan seorang hamba ketika ia mulai merasakan kehadiran cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat jelas menyapa kesadarannya. Cahaya ini bukan kilauan metafisik yang menggetarkan tubuh, bukan pula pengalaman spiritual dramatis yang sering dibicarakan manusia. Cahaya ini muncul sebagai kejernihan. Kejernihan yang membuat sesuatu yang tadinya rumit menjadi sederhana, sesuatu yang tadinya berat menjadi ringan, dan sesuatu yang tadinya kabur menjadi terang. Ia tidak datang sekaligus. Ia hadir perlahan, seperti fajar yang menyentuh cakrawala dengan kelembutan yang tidak memaksa, namun juga tidak bisa dihindari. Dan di saat seperti itu, seseorang mulai memahami bahwa Allah telah mengizinkan pintu-pintu nur terbuka sedikit demi sedikit. Ketika cahaya batin mulai memasuki kesadaran, seseorang tidak langsung merasa istimewa. Justru yang pertama muncul adalah rasa kecil, rasa hina, rasa rendah yang membuatnya sadar bahwa dirinya selama ini terlalu sibuk dengan ego.
Cahaya itu memantulkan bayangan dirinya yang selama ini tidak ia kenali. Ia melihat kerak-kerak di hatinya, dosa-dosa yang dilupakan, dan ketidaktahuan yang ia banggakan. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Cahaya itu menyingkap bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menyembuhkan. Inilah rahasia pertama cahaya batin. Ia tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk mengundang seseorang kembali pada fitrahnya. Seseorang yang mulai disentuh cahaya akan merasakan perubahan halus dalam caranya memandang hidup. Ia tidak lagi mudah bereaksi terhadap hal-hal kecil yang memancing emosinya. Ia lebih banyak mengamati, lebih banyak merenung, lebih banyak menimbang sebelum berucap atau bertindak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menahan, bukan karena ketakutan, tetapi karena kepekaan yang tumbuh. Ia mulai merasakan bahwa setiap pergerakan jiwa memiliki konsekuensi, dan setiap bisikan pikiran bisa membawa kedekatan atau menjauhkan dari Allah. Kesadaran seperti ini menuntut kedisiplinan yang lembut. Disiplin untuk tetap hadir, tetap sadar, tetap menjalani hidup dengan mata hati terbuka. Cahaya batin juga membawa seseorang untuk akhirnya melihat kehadiran Allah dalam hal-hal yang selama ini diabaikan. Dalam senyuman orang asing, ia melihat kasih. Dalam musibah kecil, ia melihat peringatan. Dalam kesulitan yang panjang, ia melihat bentuk cinta yang disamarkan. Dan dalam setiap detik kehidupan, ia mulai merasakan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Kesadaran ini bukan teori, bukan filosofi, tetapi pengalaman langsung yang muncul tanpa dipaksa. Inilah fase ketika seorang hamba mulai hidup dalam pengawasan, bukan karena takut pada hukuman, tetapi karena hatinya dipenuhi kehadiran yang begitu lembut hingga ia tidak sanggup mengkhianatinya. Pada akhirnya, cahaya batin mengajarkan satu hal, bahwa hidayah bukan sesuatu yang dicari dengan kekuatan diri, melainkan sesuatu yang diberikan ketika hati siap menerimanya. Ia adalah anugerah, bukan hasil kerja keras. Ia adalah rahmat, bukan penghargaan. Dan ketika seorang hamba mulai merasakan cahaya itu hadir dalam kesadarannya, ia akan menjaga perjalanan batinnya dengan lebih hati-hati. Ia tahu bahwa apa yang sedang terbuka dalam dirinya adalah permulaan dari perjalanan yang jauh lebih dalam. Perjalanan yang akan membawa dirinya kepada penyerahan total, kepada pemahaman yang tidak bisa diajarkan oleh dunia, dan kepada kedekatan yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Cahaya itu bukan tujuan akhir, melainkan undangan untuk melangkah lebih jauh, menuju Allah yang selalu memanggil dengan cara yang paling halus. Bab 4, ketika Allah mengikis hijab yang menghalangi pandangan hati. Ada satu fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan bahwa apa yang selama ini menutupi dirinya perlahan-lahan mulai terkikis. Bukan karena ia berusaha terlalu keras, tetapi karena Allah sendiri yang menyingkapkan lapisan-lapisan itu sedikit demi sedikit. Hijab yang menghalangi pandangan hati bukan selalu dosa besar. Kadang hijab itu adalah kesibukan, kelalaian, kebiasaan yang tidak disadari, atau ambisi yang tampak halal tapi mengambil terlalu banyak ruang dalam jiwa. Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk mengenalnya lebih dalam, hal pertama yang dilakukan bukan memberikan keistimewaan spiritual, melainkan membersihkan penghalang yang membuat hati tidak bisa melihat dengan jelas. Dan proses ini sangat lembut, namun sangat terasa. Seiring hijab terkikis, seseorang mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu ia kejar ternyata tidak membawa dirinya mendekat. Ia mengejar penghargaan, padahal yang ia butuhkan adalah keheningan. Ia mengejar perhatian manusia, padahal yang ia rindukan adalah pengakuan dari Allah. Ia mengejar kesibukan dunia demi merasa hidup, padahal hidup sejati justru muncul ketika ia tenang. Kesadaran ini tidak lahir dari nasihat orang lain atau teori, melainkan dari pengalaman batin yang mendalam. Ada perubahan diam-diam yang terjadi. Seseorang mulai merasa jenuh terhadap hal-hal yang dulu membuatnya bangga, dan kini hatinya tertarik pada sesuatu yang lebih hakiki. Ketika hijab semakin tipis, rasa halus dalam diri mulai bangkit. Hati menjadi lebih sensitif terhadap dosa kecil, lebih malu pada kekeliruan kecil, lebih mudah tersentuh oleh ayat yang sederhana. Bukan karena ia menjadi lemah, tetapi karena Allah sedang melembutkan hati yang selama ini keras oleh kepentingan diri. Ada rasa takut yang lembut, bukan takut karena ancaman, tetapi takut kehilangan kedekatan.
Ada rasa rindu yang lembut, bukan rindu pada dunia, tetapi rindu pada kehadiran yang dulu sering ia abaikan. Dan inilah tanda bahwa Allah sedang bekerja di balik layar jiwa seseorang, mengubah tanpa suara, memperbaiki tanpa terlihat. Dalam fase ini, seseorang juga mulai melihat dunia dengan pandangan yang lebih jujur. Ia melihat bagaimana manusia berlari, mengejar, berkompetisi, dan saling mengalahkan demi sesuatu yang rapuh. Ia tidak lagi marah pada mereka, tetapi merasa iba. Ia tidak lagi ikut terjebak dalam arus itu, tetapi menyaksikannya dengan mata batin yang telah dibersihkan. Semua yang dulu tampak besar menjadi kecil, semua yang dulu tampak penting menjadi ringan. Ia mulai merasakan bahwa dunia hanyalah tempat singgah, dan bahwa kebisingan yang selama ini menutup hati hanyalah bayangan yang akan hilang ketika cahaya Allah menyentuhnya. Pada akhirnya, ketika hijab-hijab itu benar-benar mulai gugur, seseorang tidak menjadi sombong. Justru ia semakin merasa bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Ia menyadari bahwa semua yang ia pahami hanyalah setetes dari lautan ilmu Allah. Ia menyadari bahwa hatinya bisa melihat hanya karena Allah mengizinkan, bukan karena jasa dirinya. Dan ia menyadari bahwa perjalanan batin bukan tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang melepaskan sesuatu, melepaskan kepalsuan demi kebenaran, melepaskan keributan demi keheningan, melepaskan diri demi menemukan Allah. Inilah fase ketika seorang hamba benar-benar mulai melihat, bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang telah dibersihkan. Bab 5. Saat jiwa mulai mengenal keheningan yang menyembuhkan. Ada momen ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa keheningan bukan hanya tempat untuk menenangkan diri, tetapi ruang penyembuhan yang Allah sediakan secara khusus bagi jiwa-jiwa yang lelah. Keheningan itu tidak hadir dari suasana sekitar, tetapi dari dalam diri, dari hati yang mulai tidak lagi berdebat dengan takdir, tidak lagi bergulat dengan rasa ingin mengendalikan segala hal. Pada fase ini, seseorang merasakan bagaimana pikirannya perlahan menjadi lebih ringan, emosinya lebih tenang, dan jiwanya lebih mudah menerima apa saja yang Allah hadirkan. Ia tidak sedang menyerah pada keadaan, tetapi sedang menyerahkan dirinya pada kehendak yang lebih tinggi daripada seluruh kehendaknya sendiri. Inilah keheningan yang menyembuhkan. Keheningan yang tidak pasif, melainkan keheningan yang penuh kesadaran. Di titik ini, seseorang mulai melihat bahwa luka-luka batinnya selama ini bukanlah musuh, tetapi pintu pelajaran. Ia menyadari bahwa sakit hati yang ia alami, kehilangan yang membuatnya runtuh, kegagalan yang menahannya berbulan-bulan, semua itu adalah cara Allah membersihkan ruangan yang selama ini dipenuhi ego. Penyembuhan sejati tidak datang dari berusaha melupakan, tetapi dari menerima bahwa setiap kejadian memiliki peran untuk membentuk dirinya. Keheningan membantu seseorang mendengar pesan tersembunyi di balik setiap kesedihan, dan pesan itu selalu sama. Allah tidak pernah menulis sesuatu dalam hidup seseorang kecuali untuk mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi. Ketika seseorang memasuki keheningan penyembuhan ini, ia tidak lagi mencari persetujuan manusia untuk merasa berharga. Ia mulai merasakan bahwa harga dirinya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah, bukan oleh penilaian siapapun. Ia mulai belajar mencintai dirinya dengan cara yang lebih lembut, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia adalah ciptaan Allah yang dijaga. Rasa tenang ini membuatnya tidak lagi terlalu reaktif terhadap kritik, tidak terlalu bergantung pada pujian, dan tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ia menemukan pusat ketenangan yang selama ini tersembunyi, pusat yang hanya bisa disentuh ketika ego berhenti berteriak. Keheningan penyembuhan juga mengubah caranya melihat waktu. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar apapun, karena ia mulai memahami bahwa apa yang ditakdirkan akan datang dengan caranya sendiri. Ia tidak lagi sengit mempertahankan sesuatu yang ingin pergi, karena ia yakin bahwa Allah tidak mengambil kecuali untuk mengganti. Ia tidak lagi memaksa jalannya sendiri, karena ia mulai merasakan keindahan berjalan di jalan yang Allah pilihkan. Dalam keheningan ini, seseorang merasakan ketentraman yang tidak bergantung pada situasi. Bahkan ketika hidupnya masih belum sempurna, hatinya mulai stabil. Bahkan ketika masalahnya belum selesai, jiwanya mulai sembuh. Pada akhirnya, keheningan ini tidak menjadikan seseorang menjauh dari dunia,
tetapi membuatnya hadir dengan cara yang lebih utuh. Ia mulai menjalani hidup dengan hati yang lembut, pikiran yang jernih, dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Ia menyadari bahwa penyembuhan terbesar bukan datang ketika masalah hilang, tetapi ketika hatinya mampu melihat Allah dalam segala hal, bahkan dalam kesulitan, bahkan dalam kerumitan, bahkan dalam rasa sakit yang pernah membuatnya tersungkur. Inilah keheningan yang menyembuhkan, keheningan yang membawa seorang hamba kembali pada dirinya dan melalui dirinya kembali kepada Allah. Bab 6. Ketika Allah mendidik jiwa melalui ujian yang tidak disangka. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika seorang hamba mulai memahami bahwa ujian tidak selalu hadir sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk pendidikan langsung dari Allah. Ujian yang datang tiba-tiba, yang mengguncang tatanan hidup, atau yang diam-diam mencabut kenyamanan, semua itu adalah kurikulum rohani yang tidak tertulis, tetapi sangat jelas dirasakan oleh hati yang peka. Pada fase ini, seseorang tidak lagi melihat ujian sebagai musibah semata. Ia melihatnya sebagai panggilan lembut agar ia kembali memperhatikan apa yang selama ini diabaikan. Dan semakin dalam ia merenungi ujian tersebut, semakin ia menyadari bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin ia pelajari di kondisi nyaman. Seorang hamba yang diproses melalui ujian mulai melihat pola yang Allah tetapkan untuknya. Terkadang ia diuji dengan kehilangan, agar ia belajar melepaskan apa yang bukan bagiannya. Terkadang ia diuji dengan penolakan, agar ia belajar bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh manusia. Terkadang ia diuji dengan penundaan, agar ia memahami bahwa waktu yang Allah pilih selalu lebih tepat daripada rencananya sendiri. Dan terkadang ia diuji dengan sesuatu yang tampaknya tidak adil, padahal Allah sedang menyiapkan hati untuk menerima anugerah yang lebih besar. Pada titik ini, seseorang mulai memahami bahwa ujian bukan tujuan. Ujian adalah jembatan menuju kedalaman diri. Ketika seseorang dijalankan melalui ujian tanpa disangka, ia akan merasakan detik-detik ketika pikirannya mulai menyerah, tetapi hatinya justru semakin kuat. Di fase inilah muncul keajaiban batin. Seorang hamba menemukan kemampuan untuk tetap berdiri, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Allah menopang dari tempat yang tidak terlihat. Ia merasakan bahwa doa-doanya yang terucap di detik paling rapuh tidak pernah sia-sia. Ia merasakan bahwa kesedihan yang ia pendam ternyata menjadi jalan bagi Allah untuk mendekatkannya. Dan ia merasakan bahwa setiap air mata yang jatuh membawa sesuatu yang baru dalam dirinya. Keikhlasan yang lebih dalam, keimanan yang lebih jernih, dan keteguhan yang tidak mudah digoyahkan dunia. Ujian juga membuat seseorang mengenal dirinya lebih jujur. Ia mulai melihat batas kesabarannya, mengetahui titik-titik lemahnya, dan menyadari betapa sering ia bergantung pada dunia. Dari situlah Allah mendidiknya untuk kembali bergantung padanya, bukan pada manusia atau rencana pribadinya. Hati yang ditempa oleh ujian menjadi lebih matang dalam mengambil keputusan, lebih bijak dalam menimbang kata, dan lebih tenang dalam menerima hasil. Bahkan ketika ujian itu terasa panjang, ia merasakan bahwa Allah tidak sedang menjauhkannya. Justru Allah sedang membentuknya agar mampu menerima sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sebelumnya tidak sanggup ia pikul. Pada akhirnya, ketika Allah mendidik jiwa melalui ujian yang tidak disangka, seseorang tidak lagi memandang kesulitannya dengan putus asa. Ia melihat setiap ujian sebagai bagian dari proses pembersihan batin. Ia melihat dirinya bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai murid yang sedang dibimbing oleh guru yang maha mengetahui. Dan ketika pemahaman ini meresap ke dalam kesadaran terdalam, seseorang mulai merasakan keindahan aneh yang tidak dapat dijelaskan. Keindahan ketika ia menyadari bahwa setiap luka adalah jalan pulang, setiap kehilangan adalah bentuk penjagaan, dan setiap ujian adalah tanda bahwa Allah masih mencintai dan menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang mulia. Inilah pendidikan Allah, pendidikan yang tidak tertulis, tetapi membentuk jiwa dengan cara yang paling halus dan paling bermakna. Bab 7. Ketika keikhlasan mulai menyala dari dalam diri. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani ketika seorang hamba mulai merasakan bahwa keikhlasan bukan lagi konsep, bukan lagi sesuatu yang ia paksakan, melainkan sesuatu yang muncul sendiri dari kedalaman dirinya.
Keikhlasan yang sejati tidak lahir dari kepura-puraan untuk tampak baik, tetapi dari kesadaran bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar layak dijadikan tujuan selain ridha Allah. Pada titik ini, hati mulai merasakan ketenangan yang aneh. Ia tidak lagi berharap banyak dari manusia, tidak lagi takut kehilangan apapun, karena ia mulai memahami bahwa segala sesuatu hanya akan datang jika diizinkan oleh Allah, dan hanya akan hilang jika ditulis oleh Allah. Keikhlasan seperti ini tidak bising, tetapi terasa jelas seperti cahaya lembut yang menyalakan ruang dalam diri. Ketika keikhlasan mulai menyala, seseorang akan merasakan perubahan halus dalam niatnya. Ia tidak lagi berbuat baik untuk mendapatkan pujian, tetapi karena hatinya tidak betah jika ia tidak berbuat baik. Ia tidak lagi mencari penghargaan karena ia telah menemukan nilai dirinya dalam hubungan dengan Allah. Dan ia tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena ia mulai menyadari bahwa setiap orang berjalan pada jalur takdir yang berbeda. Keikhlasan membuat seseorang merasa cukup meski tidak disanjung, dan tetap tenang meski tidak dilihat. Ia menjalankan amal bukan untuk ditampakkan, melainkan karena ada rasa manis yang muncul ketika ia melakukan sesuatu semata-mata karena cinta kepada Allah. Dalam keikhlasan, seseorang juga mulai melepaskan kepemilikan palsu terhadap hasil. Ia mulai memahami bahwa tugasnya hanyalah bergerak, berusaha, dan berniat baik, sementara hasilnya murni milik Allah. Pada fase ini, ia tidak lagi mudah kecewa ketika usahanya tidak berhasil, karena ia tahu bahwa Allah menggagalkan sesuatu untuk menyelamatkannya dari hal yang lebih buruk. Ia tidak lagi terlalu bangga ketika sesuatu berhasil, karena ia tahu keberhasilan itu adalah titipan, bukan bukti kemampuan dirinya. Keikhlasan membuat seseorang berjalan tanpa beban yang menekan dada, karena ia telah menyerahkan seluruh urusan kepada Zat yang paling mengerti apa yang terbaik untuknya. Keikhlasan juga melahirkan kejernihan dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia tidak lagi memberi dengan harapan dibalas, tetapi memberi karena hatinya tergerak. Ia tidak lagi tersinggung oleh sikap orang lain, karena ia memahami bahwa setiap orang berjuang dari situasi batinnya masing-masing. Ia lebih mudah memaafkan, lebih mudah melepas, dan lebih mudah menerima, karena ia tahu bahwa hidup terlalu sebentar untuk disia-siakan dengan dendam. Hati yang ikhlas menjadi lapang, dan kelapangan itu menjadi tempat bagi rahmat Allah turun tanpa hambatan. Inilah saat ketika seseorang merasakan bahwa kebaikan yang ia lakukan kembali kepadanya dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dibeli. Pada akhirnya, keikhlasan yang menyala dari dalam diri membawa seseorang ke tingkat penyerahan yang lebih dalam. Ia mulai berjalan bukan karena didorong ambisi, tetapi karena dituntun oleh cahaya yang Allah tanamkan di hatinya. Ia mulai memahami bahwa apapun yang ia lakukan dengan keikhlasan akan menjadi saksi di hari ketika semua yang tersembunyi dibuka. Ia menjadi lebih jujur, lebih murni, dan lebih hadir dalam setiap amalannya. Dan ketika keikhlasan ini terus tumbuh, ia menyadari bahwa Allah tidak hanya melihat apa yang ia lakukan, tetapi melihat siapa dirinya ketika ia melakukannya. Inilah puncak dari keikhlasan, ketika hamba tidak lagi mengejar dunia, tetapi dunialah yang mengikuti dirinya, karena hatinya hanya ditujukan kepada Allah. Bab 8. Ketika penyerahan total menjadi nafas yang menenangkan jiwa. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani ketika seorang hamba mulai memahami bahwa penyerahan total bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti menggenggam sesuatu terlalu erat. Penyerahan total adalah keadaan ketika hati tidak lagi memaksa dunia berjalan sesuai keinginannya, tetapi mengikuti aliran takdir dengan keyakinan penuh bahwa setiap alur yang Allah tetapkan pasti membawa kebaikan yang tersembunyi. Pada saat ini, seseorang merasakan bahwa hidup menjadi jauh lebih ringan. Beban yang dulu menekan dada perlahan terangkat, bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia tidak lagi menjadikan masalah sebagai pusat hidupnya. Penyerahan total melahirkan kebebasan, kebebasan yang hanya muncul ketika jiwa berhenti melawan apa yang sudah ditentukan. Ketika penyerahan menjadi napas bagi jiwa, seseorang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan masa depan, karena ia percaya bahwa apapun yang terjadi tidak pernah berada di luar pengawasan Allah. Ia tidak lagi meratapi masa lalu, karena ia tahu bahwa segala sesuatu
sudah ditulis dengan penuh hikmah. Dan ia tidak lagi sibuk menuntut jawaban atas setiap takdir yang ia alami, karena ia mulai memahami bahwa sebagian jawaban hanya dapat dirasakan setelah ia melewati semuanya. Di tahap ini, seseorang menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi pada kualitas hubungan hatinya dengan Allah. Penyerahan total juga mengajarkan seseorang cara melihat musibah sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai hambatan. Ia mulai menerima bahwa tidak semua pintu yang tertutup harus dipaksa terbuka, dan tidak semua jalan yang buntu berarti kegagalan. Kadang Allah menutup pintu agar seseorang tidak melangkah ke arah yang akan merusaknya. Kadang Allah mematahkan rencana agar seseorang tidak bergantung pada hal yang rapuh. Dan kadang Allah membiarkan seseorang tersesat sejenak agar ia menemukan jalan yang lebih terang. Pemahaman ini membuat seseorang tidak lagi berperang dengan kenyataan. Ia malah berjalan bersamanya dengan hati yang semakin pasrah dan lembut. Ada pula momen ketika seorang hamba yang telah menyerah sepenuhnya mulai merasakan bentuk ketenangan yang hampir tidak dapat dijelaskan. Ketenangan itu tidak datang dari ketiadaan masalah, tetapi dari keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Hati yang pasrah merasakan kehadiran Allah di setiap langkah, meski langkah itu penuh dengan ujian. Ia merasakan bahwa doa-doanya yang terucap di waktu paling gelap tidak pernah sia-sia. Ia merasakan bahwa setiap kesulitan membawa dirinya selangkah lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam. Dan ia merasakan bahwa penyerahan total bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa ia akhirnya mempercayai Allah lebih dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, penyerahan total membuat seorang hamba memasuki fase hidup yang lebih damai, lebih jernih, dan lebih bermakna. Ia mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Ia tidak gelisah ketika apa yang diinginkannya tidak terjadi, dan ia tidak sombong ketika apa yang tidak ia duga justru menjadi kenyataan yang indah. Ia menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah bukti bahwa Allah masih menjaganya, dan setiap detik kehidupan adalah undangan untuk semakin dekat kepadanya. Inilah penyerahan total yang sejati, penyerahan yang membuat hati merasakan ketenangan yang selama ini tidak ditemukan di tempat manapun. Karena ketika seseorang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, ia tidak kehilangan apapun, justru ia menemukan segalanya. Bab 9, ketika jiwa belajar membaca isyarat dari Allah. Ada suatu tahap dalam perjalanan ruhani ketika seorang hamba mulai memahami bahwa Allah tidak hanya berbicara melalui ayat yang dibaca, tetapi juga melalui kejadian-kejadian yang ia alami setiap hari. Pada fase ini, hati yang telah dilenturkan oleh ujian, dilembutkan oleh keheningan, dan ditenangkan oleh penyerahan total, mulai mampu menangkap isyarat-isyarat halus yang selama ini tidak terlihat. Isyarat itu bukan suara, bukan mimpi yang dramatis, bukan pula tanda-tanda yang mencolok. Ia hadir dalam bentuk intuisi lembut, dorongan hati yang sunyi, kebetulan yang terasa terlalu tepat, atau pertemuan yang tidak direncanakan. Ketika seseorang mulai melihat bahwa tidak ada satu pun detail hidupnya yang terjadi tanpa izin Allah, ia menyadari bahwa hidup ini sebenarnya penuh pesan ilahi. Ketika seseorang belajar membaca isyarat dari Allah, ia menjadi lebih peka terhadap arah yang harus ia ambil. Ia mulai menyadari bahwa terkadang pintu yang sulit dibuka adalah tanda bahwa ia sedang mengetuk pintu yang salah. Ia mulai memahami bahwa perasaan tidak tenang sebelum mengambil keputusan adalah bentuk penjagaan dari Allah. Dan ia mulai mengerti bahwa kemudahan yang datang berturut-turut bisa menjadi dorongan lembut agar ia melangkah tanpa ragu. Seseorang yang hidup dengan kepekaan seperti ini tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan ego atau kepanikan. Ia menimbang dengan hati, bukan hanya pikiran. Dan dalam penimbangan itu, ia menemukan bimbingan yang lebih jernih. Isyarat Allah juga sering hadir melalui manusia. Terkadang seseorang hadir untuk menguatkan, terkadang untuk memperingatkan, terkadang untuk menguji, dan seringkali untuk menunjukkan bagian diri yang masih perlu diperbaiki. Seseorang yang mampu membaca isyarat ilahi akan melihat bahwa tidak ada satu pun pertemuan yang sia-sia. Bahkan orang yang menyakitinya pun dapat menjadi cermin yang menunjukkan kelemahan dalam dirinya. Bahkan orang yang menghilang dari hidupnya bisa menjadi tanda bahwa Allah ingin ia bergantung kepadanya semata.
Dan bahkan kehadiran yang hanya sementara seringkali membawa pelajaran yang menetap seumur hidup. Inilah cara Allah berbicara melalui sesama manusia. Isyarat dari Allah juga hadir dalam bentuk rasa. Ada rasa yang tiba-tiba menolak sesuatu, ada rasa yang tiba-tiba mendorong untuk mendekat, atau ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan ketika seseorang memilih jalan yang benar. Rasa-rasa ini bukan sekadar emosi acak. Ia adalah bisikan halus yang muncul dari hati yang dijaga Allah. Jiwa yang mulai mengenali rasa ini akan lebih hati-hati dalam langkahnya. Ia tidak tergesa-gesa, tidak terburu keputusan, dan tidak mudah terpengaruh keributan luar. Ia mulai berjalan dengan ketenangan, karena ia tahu bahwa Allah sedang membimbing langkahnya melalui sensasi batin yang hanya bisa dirasakan, bukan dirasionalisasikan. Pada akhirnya, ketika seorang hamba mampu membaca isyarat-isyarat dari Allah, hidupnya berubah menjadi perjalanan yang lebih indah. Ia tidak lagi merasa bingung menghadapi persimpangan hidup, karena ia percaya bahwa Allah selalu meninggalkan tanda bagi hamba yang mau memperhatikan. Ia tidak lagi merasa tersesat, karena ia mulai melihat bahwa setiap kejadian, bahkan yang menyakitkan, mengandung hikmah yang menuntunnya ke arah yang tepat. Dan semakin ia mengikuti isyarat-isyarat itu, semakin dekat ia berjalan menuju keintiman yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar peka terhadap kehendak Allah. Inilah perjalanan batin yang matang. Perjalanan di mana seorang hamba tidak lagi meminta tanda, tetapi mulai mampu melihat tanda yang selama ini tersebar dalam hidupnya. Bab 10. Diam yang menghidupkan ruh, jalan pulang menuju Allah. Ada satu titik dalam perjalanan batin ketika seseorang tidak lagi mencari jawaban di luar dirinya, namun membiarkan setiap getaran halus yang muncul dari kedalaman ruhnya menjadi cahaya penuntun. Pada fase ini, diam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan ruhani. Ibarat sang jiwa akhirnya kembali menemukan bahasa asalnya, bahasa yang Allah titipkan sebelum kita mengenal dunia. Di sini, manusia menyadari bahwa terlalu banyak kata hanyalah tabir yang menutupi hakikat, sementara keheningan justru membuka lorong-lorong terdalam yang tak pernah tersentuh oleh pikiran. Diam seperti ini bukan pasif. Ia adalah gerak halus menuju kesadaran tertinggi yang menghidupkan kembali hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ketika jiwa sudah mulai peka terhadap bisikan lembut dari alam kedekatan, muncullah rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang membasuh dada dari segala beban yang selama ini menumpuk. Diam pada tingkat ini membuat seseorang mampu menakar dirinya dengan jujur, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, dan tanpa pencitraan yang biasanya kita bangun di hadapan manusia. Dalam diam, Allah memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Bukan yang kita tunjukkan, tetapi yang kita sembunyikan. Dan di saat itulah, seorang hamba menemukan keberanian untuk melepaskan semua kepalsuan dan kembali pada fitrah asalnya. Namun ada pula ujian yang datang ketika seseorang belajar diam. Ujian berupa pikiran yang gaduh, bisikan ego yang ingin menang sendiri, dan perasaan ingin terlihat benar di mata manusia. Semakin dalam seseorang masuk ke dalam keheningan batin, semakin jelas pula tampak bayangan-bayangan kegelapan yang selama ini bersembunyi di sudut hatinya. Tetapi inilah proses penyucian yang tak bisa dilewati oleh siapapun yang ingin benar-benar mengenal Allah. Allah memperlihatkan kegelapan bukan untuk membuat hamba merasa hina, melainkan agar ia dapat memurnikan diri, sehingga cahaya yang Allah titipkan dalam hatinya dapat bersinar kembali tanpa terhalang. Pada akhirnya diam ini berubah menjadi kekuatan yang membuat seorang hamba tidak lagi bergantung pada pujian ataupun takut pada celaan manusia. Ia hidup dengan kesadaran bahwa seluruh perjalanan batinnya adalah antara dirinya dan Allah saja. Ia mulai menyadari bahwa hidup ini tidak pernah tentang membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi tentang menyempurnakan hubungan rahasia antara hamba dengan Rabb-Nya. Di titik ini, seseorang tidak lagi mencari perhatian dunia, karena ia telah merasakan nikmatnya diperhatikan oleh Allah. Dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Inilah puncak dari ilmu diam, ketika seseorang tidak lagi menjadikan dunia sebagai pusat pergerakannya, tetapi menjadikan Allah sebagai satu-satunya arah. Diam bukan lagi sekadar keheningan fisik, melainkan keheningan hati
yang mengembalikan manusia kepada hakikat kehambaannya. Saat inilah pintu-pintu batin yang selama ini terkunci terbuka satu persatu, memancarkan cahaya yang menenangkan dan membimbing. Karena ketika hati telah diam di hadapan Allah, seluruh alam pun seakan ikut merunduk. Dan dalam keheningan itulah seorang hamba akhirnya menemukan jalan pulangnya. Jalan yang selalu ada, tetapi baru terlihat ketika hati benar-benar berserah. Pada akhirnya kita akan sadar bahwa diam bukan sekadar hening. Diam adalah tempat Allah memperbaiki hati kita tanpa kita sadari. Dalam kesunyian itu, beban pelan-pelan luruh, luka perlahan sembuh, dan ruh kembali mengenali Tuhannya. Jika suatu hari hidup terasa bising, kembalilah pada diam. Di sanalah Allah menunggu untuk menyentuh hati kita dengan lembut, tanpa suara, tanpa paksaan, hanya dengan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan.